Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini masih membahas tentang KPR dan banyak sekali dari teman-teman yang berkomentar di video sebelumnya. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi video itu sangat kontroversi. Banyak sekali teman-teman yang ya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, wajar ya. Permasalahan yang biasanya terjadi saat kita merasa penghasilan kita belum cukup. Makanya terus kemudian KPR menjadi sebuah solusi. Menurut saya itu bukan solusi. Yang namanya KPR sudah jelas ya, ada bunganya dan bunga itu riba. Saya tidak tahu bagaimana skema bank syariah. Ya, saya tidak akan membahasnya di sini, tetapi banyak sekali praktek-praktek yang tetap itu bunga. Saya tidak tahu bagaimana baiknya, tetapi sejak 2012 lalu saya benar-benar menghindar dari aktivitas ribawi. Salah satunya adalah tidak mau menggunakan KPR. Saya nggak pakai leasing, nggak pakai kartu kredit dan lain sebagainya ya. Istilahnya saya nggak mau kredit. Meskipun dulu saya tidak punya penghasilan, tidak ada pekerjaan, bisnis jatuh ya dari nol. Ya, tetapi saat itu saya benar-benar berusaha untuk betul-betul tidak mau bersentuhan. Itu syarat utamanya. Nah, kemudian kalau dibilang ya jelas saja sekarang Mas Ali punya perusahaan, gampang sekali untuk punya rumah dan lain sebagainya ya. Sebetulnya 2012 lalu penghasilan saya 0 rupiah ya. Mungkin hari ini Anda bekerja dan Anda punya penghasilan, tidak tahu apakah 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 juta, saya tidak tahu. Tetapi 2012 lalu penghasilan saya 0 rupiah ya. Kebutuhan ada terus, punya anak, penghasilan 0 rupiah ya. Tidak mau, karena saya sudah tahu kalau saya pakai kredit, begitu saya punya penghasilan, maka uang saya akan kesedot untuk bayar bunga ya. Nah, terus bagaimana solusinya ya? Ini terkait sama rumah lunas ya. Kalau kendaraan oke lah ya, kendaraan oke lah, kita beli yang second aja, masih mampu misalnya gitu ya. Terus kalau kartu kredit kita menghindar dari kartu kredit oke lah, gampang. Tetapi kalau rumah di atas 100 juta ya, di atas 100 juta, 250 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa punya rumah padahal penghasilan kita itu kecil? Itu juga pertanyaan saya dulu. Misalnya kita punya penghasilan pertama sekarang 3 juta, atau kita punya penghasilan 5 juta, rumahnya harga 400 juta. Terus kalau nabung bagaimana ya, berapa lama ya, belum lagi potong biaya kita kontrak rumah. Itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus di dalam pikiran saya. Sama Bapak Ibu, mungkin Anda juga berpikir seperti itu, dan saya maklumi, wajar, karena di saat itu kita belum tahu caranya. Nah, kemudian saya belajar lagi. Pokoknya kuncinya satu, belajar ya. Kalau tidak bisa jangan menentang sebuah konsep, tapi belajar ya. Kalau kita belum bisa, saya belum bisa renang. Terus ketika ada orang punya metode untuk berenang, untuk bisa berenang dan dia praktisi, dia bisa renang cepat sekali. Terus saya bilang, itu kan kamu, ya itu kan kamu. Kalau saya nggak gitu, saya nggak bisa. Ya sama aja, kita nggak akan bisa renang. Sama dalam hal membeli rumah, dalam hal berbisnis, dalam hal meningkatkan kondisi finansial kita. Kalau kita menentang sebuah konsep, ya sudah, Anda tidak akan bisa belajar dari konsep tersebut. Nah, tetapi saya tidak mau menentang apapun, saya akan banyak belajar. Akhirnya saya banyak sekali belajar terutama dari buku-buku luar, pakar keuangan cewek, saya lupa namanya, buku tentang keuangan. Terus saya belajar buku investasi juga. Ada banyak sekali penulis-penulis yang bergelut di investasi. Saya juga banyak belajar, banyak sekali. Jadi banyak sekali mindset saya yang dihajar sama buku-buku keuangan dan buku-buku investasi dari para praktisi investasi dunia. Mindset saya betul-betul dibalik-balik gitu. Saya juga pernah ikut satu bedah buku ya, orang Jogja yang nulis. Di mana dia pengusaha properti ya, dia cerita bahwa dia saat ini menguasai sekitar 35 properti dan usia masih muda ya, paling sama saya 2 tahun 3 tahun di atas saya, masih muda usianya, 35 properti dan tidak menggunakan bank ya. Terus ketika didedes lagi, ditanya lagi, lah terus sekarang Anda punya rumah Anda sendiri bagaimana? Kalau saya masih sewa, saya langsung kayak ditampar gitu ya. Dia masih sewa rumah, padahal dia menguasai banyak properti dan itu properti produktif. Disewakan, ada yang dibikin kos-kosan. Ternyata gaya hidup dia memang seperti itu. Dia malah nyewa rumah yang lebih murah daripada uang sewa yang diinikan orangnya. Terus dia dapat untung lagi, dia beli lagi, dia pilih lagi. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia bisa sewa rumah, ya. Kemudian rumah itu dipetak, dijadikan kos-kosan.
Dia sewa rumah kontrakan, kamarnya ditambahin sama dia pakai sekat-sekat, kemudian dikoskan orang Jogja. Dan dia sampai 35 properti, ya. Beberapa diantaranya dia sewa, beberapa diantaranya dia miliki. Tidak pakai KPR, tidak pakai utang. Saya betul-betul seperti ditampar. Ternyata mindset pengusaha properti itu berbeda sekali. Berbeda sekali dengan kita yang bukan pengusaha properti. Kalau pengusaha properti bilang properti adalah hanya sekedar objek, hanya sekedar sesuatu yang bisa dimanfaatkan, diambil keuntungannya dan sebagainya. Hanya sekedar objek. Jadi bukan tujuan hidup. Ya, bukan tujuan hidup memiliki satu rumah. Kalau kebanyakan teman-teman properti adalah tujuan hidup. Saya bekerja keras ya, punya kendaraan, punya rumah. Kan gitu, bisa menyekolahkan anak, punya kendaraan, punya rumah, bisa menyekolahkan anak, terus dibilang mapan. Tetapi pengusaha properti tidak seperti itu. Bahwa properti adalah sarana atau objek. Nah, saya belajar mindsetnya itu. Di situ juga saya sempat cerita tentang Pak Marto, karena ini adalah cerita dari temennya si penjual siomay, ya, yang kemudian dia menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Saya sempat dulu betulin komputernya, kan saya dulu tukang servis komputer. Saya sempat betulin komputernya, terus saya diajarkan diceritakan kisah hidup dari Pak Marto ini. Pak Marto ini penjual siomay yang bukan Pak Marto namanya ya, saya hanya mengarang nama, tapi cerita ini ada, ya, ceritanya asli tapi namanya tidak asli. Ya, jadi saya sebut namanya Pak Marto lah biar gampang gitu ya. Jadi kisah Pak Marto ini adalah dia orang Wonogiri dan dia bisa bikin siomay, kemudian dia jualan siomay di Jakarta, ya, dan sudah lama sekali. Waktu itu saya masih kuliah ya. Jadi ceritanya Pak Marto ini sekarang jadi pengusaha yang sangat sukses dan dia sudah haji juga berkali-kali dan dia berhasil membawa beberapa saudaranya datang ke Jakarta dan sukses juga di sana menjadi pedagang siomay. Nah, ceritanya Pak Marto dulu pakai gerobak satu dan kemudian gerobak itu dia bawa jajakan keliling ya di sekolahan-sekolahan. Terus kemudian satu bulan waktu itu hasilnya mungkin sekitar satu hari, saya tidak tahu berapa ya, tapi intinya satu hari itu hasilnya sama dengan nilai gerobaknya gitu ya. Akhirnya dalam 2 bulan, setiap 2 bulan dia membuat satu gerobak baru lagi dan kemudian adiknya dipanggil. Ya, dia pertama panggil adiknya, panggil tetangganya ya untuk jualan siomay di situ dan gerobaknya itu disewakan sama bimbingannya ini ya. Jadi dia punya murid yang membayar setoran sewa gerobak gitu, istilahnya seperti itu. Nah, tidak tahu seperti apa sistemnya, tapi yang jelas dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengubah gerobak itu menjadi sebuah aset. Ya, dia beli gerobak disewakan, ya, dan anak binaannya ini semakin lama semakin banyak. Adiknya datang, tetangganya datang, saudaranya datang, sepupunya datang, dibina, dididik. Sehingga yang tadinya dia jualan, akhirnya dia mengubah, ya, dari tadinya kerja mencari uang, ya. Nah, gerobak ini diubah menjadi aset yang menghasilkan uang tanpa dia harus bekerja. Maaf. Nah, inilah yang disebut sebagai aset. Saya sebut sebagai aset dan ini jenisnya aset yang cash flow. Cuman berupa gerobak siomay. Nah, kemudian pertama cuman satu gerobaknya, terus adiknya ikut, sepupunya ikut, jadi 3. Dari 3 ini semakin cepat dia bisa menambah gerobaknya. Ya, sekarang 3 penghasilan gerobak. Akhirnya ditambah lagi. Ketika ditambah gerobaknya, ya 4 ini setiap bulan dia bisa bikin 2 gerobak, akhirnya jadi 8 jadi 16 sekarang sampai akhirnya dalam 2 tahun dia punya 100 lebih gerobak. Ya, 100 lebih gerobak. Dengan mudahnya dia membeli properti di Jakarta, ya, di Jakarta dengan mudahnya dia membeli properti, naik haji, keluarganya diajak dan jadi orang yang kaya di sana. Ini adalah sebuah kisah yang mendasari saya berpikir tentang aset. Ya, simple sekali. Belajarnya bukan dari seminar, tapi dari tukang siomay. Di kampus saya tidak pernah diajarin itu, gitu. Malah justru tukang siomay ini yang memberikan inspirasi buat saya. Dan akhirnya saya berpikir tentang, oh, berarti gerobak ini punya sifat dasar, yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk mencari uang dan juga bisa diubah menjadi sebuah aset. Langsung pikiran saya adalah, aset itu apa? Saya belajar aset dari Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki mengajarkan banyak sekali tentang aset. Ya, aset rumah bukan aset tapi liabilitas, dia bilang. Yang itu saya percaya. Ya, itu saya ikuti. Tetapi kalau kelanjutannya kan akhirnya dia berinvestasi properti, disewakan, tapi propertinya berhutang. Ya, nah ini yang saya tidak cocok karena dia menganjurkan berhutang. Kalau saya tidak pernah mau menganjurkan berhutang, saya akan berikan ini tips ini untuk yang kita merasa kalau nabung lama, penghasilan
penghasilan saya kecil, ya kalau kontrak itu mahal. Hari ini saya akan bicarakan baik-baik dengan Anda, ya. Saya pun sewa. Karena gara-gara saya ditempeleng sama pengakuan dari seorang pengusaha properti yang punya 35 properti yang dia kuasai, ada yang dia sewa dan disewakan lagi, ada yang dia beli, ya. Saya betul-betul ditampar-tampar, ya, lewat tulisan dia, lewat pembicaraan dia. Kenapa? Karena tujuan saya adalah kapan saya punya rumah, ya, bagaimana caranya saya nabung. Tujuan saya adalah rumah. Lah, dia dengan mudahnya menggunakan rumah sebagai objek. Itu pertamanya, rumah adalah objek. Nah, akhirnya saya memutuskan sejak itu, oke lah, saya kontrak dulu. Saya tidak akan pengen punya rumah, saya akan kontrak dulu. Saya akan sewa dulu sampai kemampuan finansial saya meningkat. Ya, akhirnya 2013 saya membeli properti pertama saya tunai, properti saya tunai, dan bukan rumah, tetapi tanah ada bangunannya, saya gunakan untuk tempat produksi, jadilah pabrik penghemat BBM yang saya pasarkan sampai hari ini. Itu di Salatiga, ya, dekat pintu tol. Ya, sekarang ada pintu tol situ dan nilainya sudah naik sekali, ya, sudah tinggi sekali sekarang. Dulu waktu saya beli masih murah. Nah, itu adalah properti pertama saya dan saya masih sewa. Keluarga bingung sama saya. Ini orang cara mikirnya gimana? Dia beli bukan untuk rumah, malah untuk bisnis gitu. Sedangkan saya rela sewa, masih sewa. Saya sewa 7,5 juta per bulan, per tahun. Dan kemudian saya pindah, bukan beli, tapi sewa lagi di kontrakan yang lebih besar. Karena kantor saya, kan saya dulu sewa rumah, juga sewa ruko. Nah, akhirnya rukonya habis, kantor saya pindah di rumah, saya sewa yang lebih besar lagi supaya efektif. Dan disitulah karyawan saya juga bekerja. Sampai hari ini karyawan saya bekerja di rumah saya. Jadi mindset ini gimana ya? Saya bukan alergi dengan sewa, ya. Saya tidak alergi dengan sewa. Jangan dikira orang kontrakan itu tidak punya duit, gitu ya. Jangan dikira, karena saya dulu lama saya menjadi kontraktor, ya, kontrak sini, kontrak sana, habis cari kontrakan lagi. Saya lama jadi kontraktor, tapi bukan berarti saya tidak punya duit karena saya punya pabrik. Ya, ini jadi satu poin. Pertama, saya tidak fokus pada rumah, tetapi saya fokus pada aset. Sesuatu yang menghasilkan income untuk saya sekeluarga. Ya, siapa yang nyuruh menabung? Saya tidak suruh Anda menabung untuk beli rumah. Lama, jelas. Menabunglah untuk bikin aset. Aset dikembangkan lagi, Anda masih nabung lagi untuk bikin aset lagi, aset dikembangkan lagi, nabung lagi, bikin aset lagi, aset kembangkan lagi. Properti saya adalah pabrik, bukan rumah. Jadi itu yang kadang-kadang bikin orang heran. Tapi saya pertama kali menerapkan konsep itu, saya juga heran gitu loh. Keluarga saya heran dan banyak orang yang heran. Tapi tidak perlu heran, karena kalau kita memahami bahwa yang kita kejar adalah aset, cash flow. Orang mikirnya aset adalah rumah, tapi rumah bukan aset. Rumah itu liabilitas. Kita keluarkan uang dan kita tidak dapat uang dari rumah itu. Itu liabilitas, mengeluarkan uang untuk membeli sebuah harta. Nah, apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang kita diamkan atau kita beli, dan kemudian dia tanpa keterlibatan kita, dia akan menghasilkan keuntungan untuk kita. Mas Arli, ada berapa jenis aset yang bisa kita manfaatkan? Ribuan, ya. Bukan masalah asetnya apa, tetapi kita bisa mencari banyak aset dan kemudian memilih mana aset yang cocok untuk Anda. Dimulai dari nominal berapakah aset itu? Sebaiknya dimulai dengan nominal antara 500 sampai 1 juta, 500.000 sampai 1 juta. Ya, itu nominal yang tepat untuk mencoba sebuah aset. Dan bagaimana cara mencari aset di sini saya tunjukkan. Aset yang tepat untuk Anda, ya, yang nominal kecil juga bisa, supaya uang yang Anda kumpulkan, misalnya 500.000, bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan cash flow, pendapatan rutin untuk Anda. Dan dari pendapatan itu, Anda bisa menambah aset lagi, menambah aset lagi, menambah aset lagi. Dan ini kalau sudah aset 4 bekerja, nanti aset yang kelima. Aset kelima bekerja lebih cepat lagi. Aset yang ke-10 dan seterusnya. Jadi ada 2 rumah lunas itu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan finansial kita lewat aset. Itu yang pertama. Jadi kita punya kemampuan itu ditingkatkan terus supaya uang kita menabung, enggak nabung terus gitu loh, tapi ada aset yang bekerja untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, skill memotong harga properti. Ini komplit nih, skill memotong harga properti, ya. Memotong harga properti itu ini khusus untuk Anda yang tidak mau KPR, ya. Jadi kalau kemarin ada istilah teman-teman bilang, wah perbandingannya nggak head to head, ini di perumahan, yang ini tidak di perumahan. Who cares? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli perbandingan yang head to head apa enggak, saya nggak peduli. Tapi yang penting rumah tersebut menjadi terjangkau untuk saya. Nah, itu yang saya peduli. Karena
bagaimanapun caranya, kalau nggak mau KPR kita harus cari rumah mana yang terjangkau nilainya untuk kita, sehingga kita nggak ngoyo untuk bisa punya rumah. Itu yang pertama, ya. Terus Anda bisa lihat mungkin di itu adalah satu teknik desain yang saya terapkan untuk rumah saya, ya. Di atas dia bagian atas sengaja tidak saya plafon untuk desain kesan industrial. Ini untuk kantor, ya. Ya, cuman dikasih lampu gantung gitu dan ada aluminium di situ, ya. Dan itu adalah ada yang kerja, ya. Itu namanya Mbak Siska. Kalau malam Mbak Siskanya 1, kalau siang Mbak Siskanya 2. Jadi semua karyawan saya kasih nama Siska, meskipun tidak ada satupun yang namanya Siska. Ya, oke. Bagaimana cara mendapatkan rumah itu harganya bisa lebih terjangkau? Oke, kita keluar dari perumahan yang beberapa radius 500 meter sampai 2 km di luar perumahan itu ada tanah-tanah murah yang dijual. Mas, cari tanah susah, sopo sing ngomong. Sopo sing ngomong, belum cari aja sudah bilang susah. Saya mendapatkan banyak sekali listing tanah. Ya, ketika kita mencari di internet, kita mencari di koran, kita dapat di koran, ditemui saja di situ, dicek, kemudian tanya Pak RT, tanya Pak RW, tanya Pak Lurah, tanah mana lagi yang dijual, kumpulkan satu-satu. Jadi 2 bulan saya ngumpulkan ada 25 listing di Solo saja, tanah yang sesuai dengan kriteria saya. Tinggal pilih mana yang penjualnya bisa dinego, tinggal pilih mana yang harganya bisa di ini, dan terus nanti pakai strategi yang berikutnya, ya. Ada banyak sekali strategi memotong harga tanahnya, ya. Istilahnya apa ya? Strategi mendapatkan tanah murah lah, gitu aja, ya. Tanah murah. Terus kemudian strategi membangunnya, ya. Jadi itu salah satu tekniknya saya pakai unfinished, ya, metodenya unfinished. Jadi tidak semuanya diselesaikan, tidak pakai gipsum, ya. Supaya Pak, toh ini fungsinya kan cuma kantor, ya. Terus pakai desain-desain yang seperti itu. Anda lihat lampu gantungnya, kasih lampu gantung aja sudah kelihatan industrial. Jadi saya pilih desain-desain yang hemat bahan, ya, tetapi kuat, aman, ya, dan ada nilai seninya. Itu salah satu teknik desain. Nah, saya juga pakai arsitek juga untuk mendesain fasad bagian luar. Saya desain unfinished juga, ya. Jadi kembali lagi kepada aset, ya. Pertama, jangan mikir rumahnya di mana dulu. Ya, kalau Anda belum siap uang, jangan mikir rumahnya di mana dulu, tapi fokus berpikir aset apa yang akan saya garap, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti sudah mulai berputar, betul-betul asetnya sudah mulai banyak, ya. Contoh aset apa? Saya lanjut, ya, di Gili Trawangan, sebuah pulau di sebelah Pulau Lombok, itu ada pulau Gili Trawangan. Coba Anda main ke sana, ya. Di situ tidak ada yang namanya sepeda motor, nggak ada yang namanya mobil, adanya cuman kodomo atau komodo gitu, ya. Becak itu dokar, ya, dokar. Apa sih namanya? Kalau kodomo anak-anak, ya. Saya lupa namanya apa. Tapi ada transportasinya itu cuman dokar sama sepeda, dan sepedanya disewakan. Udah bayangkan, sepeda yang di sini didapatkan harga bekasnya itu antara 500, 600, 700 ribu paling mahal. Di sana disewakan 100 ribu per hari. Berarti kan seminggu balik modal, ya. Kalau seminggu balik modal berarti sebulan, dan saya sewa di situ 5 hari loh, 500 ribu bisa untuk beli sepeda di sini. Itu adalah aset, ya, yang punya orangnya gondrong di pinggir pantai, ya, kalau pagi nggak mandi nongkrong gitu sama bule-bule, dan dia nyewakan sepeda, nyewakan snorkeling, alat snorkeling dan kamera air dan sebagainya di Pulau Gili Trawangan, ya. Kemudian properti, ya, harga propertinya bagaimana? Kalau Anda sudah cari uang ngoyo-ngoyo, sudah membangun aset, tapi properti masih dapat properti yang mahal. Untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau cuma sekedar untuk rumah tinggal, kita bisa mencari solusi alternatif yang lebih murah, ya, yang membangun sendiri dengan kualitas bangunan yang terkontrol sama kita. Sudah jelas kok, bangun sendiri sama dibangunin sama developer itu jelas murah. Bangun sendiri. Ini mohon maaf teman-teman yang bekerja sebagai developer, ya. Mohon maaf, ini saya buka faktanya. Dan kita bisa pangkas banyak sekali hal-hal yang tidak diperlukan. Kenapa perumahan lebih mahal? Karena untuk bikin perumahan itu perizinannya saja itu sudah mahal. Ya, bikin rumah sendiri sama bikin perumahan itu beda. Ya, beda. Saya pengusaha properti saat ini, ya, karena punya metode rumah lunas, saya bisa ini segala macam. Akhirnya saya nyemplung di usaha properti. Baru tahun lalu saya jadi usaha properti dan jalan sampai hari ini. Yang saya pahami adalah izin perumahan itu mahal.
Ya, itu yang saya tahu. Makanya kenapa dibebankan ke konsumen, rumahnya jadi mahal. Ya, Anda punya pilihan untuk membeli di situ dan membeli di luar, punya pilihan. Ada yang bilang, wah itu nggak adil dong mas, gitu. Nanti kan faktor keamanannya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, ini rumah bukan di perumahan. Ya, aman-aman aja, tidak ada problem, tidak ada masalah. Artinya jangan gunakan bahasa marketing dari para marketing perumahan terus disampaikan ke saya gitu, karena saya kalau jualan juga seperti itu gitu ya. Keamanannya lah. Jadi yang ditampilkan itu adalah sisi-sisi yang pemanis. Anda tahu pemanis? Sisi-sisi pemanis ya. Cat rumah itu pemanis ya. Cat rumah itu pemanis. Terus kemudian ada pos satpamnya itu pemanis sebetulnya. Semuanya pemanis ya, pemanis untuk meningkatkan harga dari tanah tersebut. Itu pemanis. Anda bisa pelajari beberapa buku properti yang mana bercerita tentang bagaimana meningkatkan harga rumah. Anda beli rumah bekas, rumah second ya, terus kemudian cara meningkatkannya seperti apa. Itu adalah teknik yang digunakan oleh para developer. Jadi fasadnya dibikin bagus, dibikin batu alam, semuanya pemanis. Semuanya pemanis. Dan saya tidak mendidik Anda menjadi konsumen, saya mendidik Anda menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak melihat pemanis, tapi dia betul-betul lihat nilai real atau nilai aslinya. Ya, baik, mungkin ini agak tidak nyaman bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia properti, tapi nggak usah khawatir, kok rezeki sudah ada yang ngatur ya. Saya sendiri juga pengusaha properti, orang tidak beli properti saya juga tidak masalah ya, tidak ada masalah karena rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi saya berpikir kalau properti saya kondisinya seperti ini dan saya sudah habis sekian untuk biaya penggarapan, lahan dan sebagainya, nguruk tanah dan sebagainya, saya ceritakan semuanya, ya jadinya harganya jadi seperti ini gitu. Kalau minat ya silakan, kalau tidak ya jangan dibeli. Ya, toh faktanya juga laku juga gitu. Jadi no problem. Sekali lagi, kenapa saya katakan ini? Karena saya ingin sekali bahwa Anda yang nonton video ini, Anda bisa betul-betul mewujudkan punya rumah tapi nggak pakai utang, punya rumah tapi nggak pakai KPR, punya rumah tapi nggak punya jatuh tempo, ya, nggak dikejar-kejar lagi sama tagihan, nggak dikejar-kejar lagi sama debt collector. Ya, seperti itu. Oke, ini ada yang tanya lagi, kalau ada trendingnya Semarang, pengusaha properti kabari. Oke, untuk rumah lunas ini slogannya adalah beli properti tanpa hutang, tanpa KPR, dan tanpa harus ikut seminar. Jadi saya tidak bikin seminarnya, karena Anda cukup nonton DVD ini, terus Anda pelajari, Anda sudah paham, nggak perlu Anda ikut seminar. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan saya lewat inbox. Ya, saya selalu terbuka untuk rumah lunas ini, terbuka sekali. Kemarin ada beberapa teman yang memang sudah diskusi dan sudah eksekusi, lahannya sudah mulai digarap ya, alhamdulillah. Dan Pak Widi kemarin rumahnya sudah jadi malahan ya, rumah lunas bener-bener. Jadi dia punya rumah masih KPR, rumahnya dijual, terus dia pakai metode rumah lunas ini. Dan itu adalah testimoni rumah lunas pertama ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian ya bisa memiliki rumah yang mana di dalam rumah tersebut berisi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, keluarga yang dipenuhi berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.